Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap donga dinonga. Pawukon mau berbagi ya teman-teman, berbagi ya. Pawukon tidak menggurui Anda jenengan. Mudah-mudahan ya kita semua selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Nah, teman-teman di sini ya saya mau berbagi mengenai hari baik ya di bulan Juli besar 2022. Bulan yang penuh momen yang sangat luar biasa, karena di bulan Dzulhijjah atau bulan besar itu bulan momen bagi umat muslim sedunia itu sangat luar biasa, karena di situ ada kaitannya dengan hari raya besar atau Aidul Kurban ya bagi yang mampu. Nah teman-teman, saya mau ya ini berbagi mengenai tentang hari baik di bulan besar 2022. Ini saya bacakan di bulan Juli ya, bulan besar, hari yang rahayu yang tidak mengena sengkala. Senin Legi ya, Senin Legi tanggal 4. Rabu Pon itu tanggal 6. Senin Kliwon itu tanggal 18. Kamis Pon itu tanggal 21. Dan Rebo Wage itu tanggal 27. Itu hari yang rahayu ya, hari yang untuk pernikahan itu sangat bagus ya, tidak menawar, untuk khitanan, untuk bangun-bangun pondasi rumah ya, buka-buka usaha, atau untuk membeli ya turonggo atau sepeda motor ya, atau beli-beli segala sesuatu hal yang penting dan lain sebagainya. Nah itu tadi. Nah teman-teman ya, di bulan Juli itu ada yang namanya hari Taliwangke Wuku ya. Kebetulan di bulan Juli 2022 itu hari Taliwangkenya di Sabtu Kliwon tanggal 23. Itu Taliwangke Wuku. Tuh waspada ya teman-teman, waspada. 23 ya, Sabtu Kliwon itu hari Taliwangke Wuku. Juga ada yang namanya Taliwangke Sasi ya. Taliwangke Sasi itu di bulan Juli 2022 itu di tanggal 19 ya, tepatnya di Selasa Legi. Itu Taliwangke Sasi ya, Taliwangke Sasi. Tadi mulai tentang hari baik. Nah di sini teman-teman ya, Pawukon berbagi mengenai tentang hari yang sangat bergirisi, hari Samparwangke ya. Hari Samparwangke, kita itu selalu mendengarkan orang Jawa kalau mau memilih hari itu hati-hati Samparwangke. Seperti itu. Samparwangke itu dari buku 30 itu yang ada Taliwangkenya itu ada 5 ya, ada 5. Siwalang Taba ya, Siwalang Taba. Itu singkatannya seperti itu. Sinto ya, Warigolet ya, Langkir ya, Tampil dan Bolo ya, Siwalang Taba ya, Sinto ya, Langkir ya, Sinto ya, Siwawan ya, Sinto, Warigolet ya, Langkir, Tampil dan Bolo. Jadi Siwalang Taba, Sinto, Warigolet, Langkir dan Bolo. Nah kebetulan hari Samparwangke itu di hari Senin semua. Jadi contoh di buku Sinto ya. Contoh di buku Sinto itu di hari Senin Pon. Itu hari Samparwangke. Warigolet itu di Senin Kliwon. Langkir itu di Senin Pahing. Tampil di Senin Wage, dan Bolo itu di Senin Legi. Jadi kalau Samparwangke itu letaknya pada hari Senin semua. Makanya tadi temennya Siwalang Taba ya, Sinto, Warigolet ya, Langkir, Tampil dan Bolo. Itu setiap hari Seninnya di buku-buku tersebut itu hari Samparwangke Wuku. Tuh. Nah teman-teman ya, ini saya tidak menggurui jenengan, ini hanya berbagi ngulu-ngulu tradisi budaya Jawa yang kaitannya dengan Pawukon teman-teman ya. Kalau jenengan ingin konsultasi ya gitu, berbagi musyawarah ya, sharing, monggo ya, semampu Pawukon.
karena di deskripsi sudah ada nomor WA atau telepon, ya langsung telepon aja ya kalau mau konsultasi, karena mengenai tentang perhitungan. Karena Pawukon itu, kitab Pawukon itu memuat tentang bebudayan kapribadian manusia, tentang perwataan ya, etika. Makanya kita kalau mau belajar tentang kitab Pawukon itu tahu tentang perwataan, watak jati diri kita seperti apa ya, seperti itu. Karena watak itu macam-macam ya, semua manusia itu punya karakter, punya pendono ya, punya watak masing-masing, dan semua itu benar. Watak-watak dari bawaan dari Tuhan itu semua benar ya. Yang lebih benar ya sikap kita. Kalau kita mau belajar ya, kita itu tencebel mau belajar ya, insya Allah ya. Makanya beruntunglah orang-orang yang mau belajar. Nah, dan Pawukon itu memuat tentang bebudayan kapribadian manusia, perwataan ya. Contohnya watak itu ya, kalau anak sekarang ya weton watak ya. Watak itu ada 4 ya, seperti koleris ya. Koleris itu cenderung temperamen, kuat, tegas ya. Itu seorang koleris. Jadi tegas ya, semangat ya, selalu antusias ya, seperti itu. Cenderung juga temperamen, kan ada ya kita punya teman yang keras, melekotok ya, kaku ya, seperti itu. Nah, makanya orang Jawa ada filosofi ya, kowe oleh le melekotok kaku ya, tapi kudu nek dipikulan, seperti itu. Itu filosofi ya. Makanya orang Jawa itu ya, segala sesuatu itu ada manfaatnya ya, entah itu koleris ya, koleris juga ada manfaatnya. Juga ada yang namanya sanguin ya. Sanguin itu suka ngomong ya, suka menghibur ya. Kalau itu juga supel ya, suka pergaul ya, banyak temannya ya. Kalau sanguin itu suka cerita-cerita dongeng ya, suka menghibur ya, suka menghibur. Ada temannya susah ya, dihibur, dicerita-ceritai, didongeng-dongengi dan lain sebagainya. Itu namanya sanguin, seneng ngomong ya. Kita menjumpai ya teman-teman yang suka ngomong, kita kadang-kadang sampai bengong ya, kalau kita pragmatis seperti itu. Itu watak ya. Dan ada yang watak yang pragmatis ya. Pragmatis itu cenderung penurut, cenderung mengajak damai ya, pendiam. Kalau ada teman ya bicara itu selalu didengarkan, sangat perhatian, karena dia penurut ya. Kalau disuruh itu lego ya, lilo itu, damai. Itu pragmatis, cenderung pendiam ya, lemes ke aras-arasan ya, seperti itu. Makanya orang Jawa juga ada filosofi, kowe oleh lemes loyo ya, tapi harus bisa untuk ikat. Kowe loyo lemes oleh, tapi kudu meneng di tali ya. Itu filosofi itu teman-teman. Juga ada yang namanya melankolis ya. Melankolis itu cenderung sempurna, praktis. Kalau mau melakukan sesuatu itu selalu dipikir ya, penuh perhatian ya. Tersinggung sama teman aja kalau mikir ya, itu nggak karuan ya, penuh berpikir. Kan ada ya teman-teman yang suka mikir ya, sampai kadang-kadang nggak enak seperti itu. Tersinggung sedikit aja, wah sudah mikirnya luar biasa. Itu pemikir itu melankolis. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, watak-watak mereka mana yang baik? Ya semua bagus ya, karena watak dari Tuhan, bawaan dari Tuhan, pendono, semua baik. Makanya manusia itu bermacam-macam watak, bermacam-macam prinsip, bermacam-macam pendapat. Nah, beda pendapat teman-teman itu baik ya, beda watak itu baik. Ada yang lebih baik ya, kita saling menghargai pendapat, saling menghargai watak, seperti itu. Makanya kalau kita itu yang muri-muri weton kelahiran kita belajar ya, di situ ya kita bisa belajar dari watak-watak mereka. Ini penting ya, kita belajar kepada watak-watak mereka ini sangat penting. Karena apa? Kaitannya dengan apa? Digunakan untuk berbisnis atau orang-orang dagang yang niaga, yang apa usahanya itu di pasar-pasar itu juga bagus, karena untuk wah ini wataknya seperti ini ya, kita bisa menghargai
kita bisa menghargai. Makanya seorang pedagang atau pembisnis itu kalau menjual ya kita harus ramah, harus bisa menyelesaikan karakter si pembeli seperti itu. Makanya beruntunglah orang-orang yang mau belajar seperti itu, karena orang belajar, orang yang dicebel ya mau belajar, itu luar biasa. Dan Pawukon itu tujuannya untuk belajar mengenai tentang perwataan. Ingat teman-teman ya, semua watak itu baik, semua hari baik ya, apalagi weton kita itu hari yang istimewa, hari lahirnya kita. Makanya orang Jawa itu kalau weton atau hari lahir kita itu selalu diuri-uri, dibrokoi. Bahkan zaman saya kecil dulu itu ditirakati, dipuasani, karena puasa itu obat yang sangat luar biasa untuk detoksifikasi, untuk menyehatkan, itu puasa. Itu makanya Pawukon itu intinya ya, buku 30 itu memuat tentang bebudaning kapribadian manusia, tentang watak karakter. Karena manusia itu ya beruntunglah orang-orang yang mau belajar. Makanya teman-teman ini tadi ya, yang tadi berbagi ya teman-teman, saya tidak menggurui jenengan, ini hanya berbagi, tujuannya nguri-nguri mengenai tentang perhitungan yang berkaitan dengan kitab Pawukon. Oke teman-teman, itu tadi hanya sekilas berbagi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf, dan kalau Anda jenengan ingin konsul ya silakan, karena di deskripsi sudah ada nomor WA atau telepon 085 234 628 015. Oke, tetap ya Pawukon, yuk donga jinonga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.